Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir, beserta keluarga dan para sahabatnya. Di video kali ini, saya ingin membagikan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq saat di Gua Sur. Karena sudah kelelahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketiduran di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Pandangan Abu Bakar pun menelusur ke setiap dinding Gua Sur. Begitu melihat satu lubang yang tidak tertutup, Abu Bakar mengangkat kakinya perlahan dan ia sumbatkan ke mulut lubang yang ternyata rumah bagi seekor ular berbisa. Karena merasa terusik, ular itu mematuk Abu Bakar. Abu Bakar kesakitan, tetapi tetap diam bertahan. Air matanya tidak terbendung, lalu menetes tepat mengenai wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia hingga beliau terbangun seraya bertanya, "Ada apa wahai Abu Bakar?" Usai mengetahui apa yang terjadi pada Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengusap bekas gigitan ular itu hingga tangannya yang agung. Luka itu pun sembuh seketika. Sebenarnya, beberapa orang kafir Quraisy berusaha mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berada di Gua Sur. Bahkan mereka sudah tiba di mulut gua, tetapi tidak menemukan tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan adanya seseorang masuk ke dalamnya. Pintu gua penuh dengan sarang laba-laba yang semua dalam keadaan utuh, tidak rusak karena sentuhan. Terdapat pula 2 ekor burung sedang menerami telur di dalam sarangnya. Melihat keadaan itu mereka yakin, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua yang gelap itu. Lalu terdengarlah salah seorang dari kafir Quraisy berbicara. "Kupikir keduanya tidak di sini. Gua ini sudah mati, tidak mungkin ada orang yang berani masuk ke dalamnya. Lihat ada sarang laba-laba di pintunya, ia merpati juga sedang meneram di sini. Kalau keduanya masuk ke sini, pasti ia akan pergi, timpal yang lainnya." Para kafir Quraisy terjebak dalam paradoks antara jejak yang jelas mengarah ke gua dan fakta yang terpampang di depan mata. Lama mereka larut dalam adu pendapat hingga Allah SWT berfirman. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Abu Bakar mendengar gaduh orang-orang musyrik yang mencari mereka. Dengan suara cemas dan lirih Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, celakalah kita kalau mereka melihat ke bawah. Mereka tentu akan melihat kita berada dalam gua ini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisik menjawab, "Jangan engkau cemas dan bersedih. Allah SWT bersama kita." Peristiwa ini diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran. "Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Qiyas Taubah ayat 40. Usia hijrah ke Madinah, Abu Bakar kerap mengingat peristiwa tersebut, lalu ia bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang membaca surat At-Taubah?' Kemudian seorang laki-laki menjawab, 'Aku,' ketika dia membaca dan sampai pada ayat. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, 'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Abu Bakar menagus dan berkata, 'Demi Allah, akulah yang dimaksud dengan sahabatnya itu.'